Kita berdiri lagi nyangkol di sawah, seorang petani ingat sama Allah, nggak akan mengurangi batas tanah, nggak, karena ingat sama Allah. Kita seorang pedagang ingat sama Allah, nggak mengurangi takaran timbangan, karena ingat sama Allah. Oh, kita sebagai seorang pejabat ingat kepada Allah, selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana supaya berbuat baik selama kita menjabat dan tidak akan korupsi. Kenapa? Ingat Allah. Jadi makanya ingat Allah itu membuat kita bisa untuk bisa ingat Allah terus menerus, latih hati kita ini dengan zikir, ya, zikir jahar dengan lisan, zikir khafi dengan hati. Nah ini dulu dua ini yang harus stresin dulu itu. Ya. Nah setelah itu baru kita benahi nyawa kita. Pakai membenahnya pakai apa? Kajian ilmu hakikat. Membenahi nyawa kita, ruh kita ini ya benahi dengan kajian ilmu hakikat. Ya. Ilmu hakikat, ilmu keyakinan, ilmu tauhid, gitu ya. Benahi hati kita ini. Nah, nanti juga ada amaliyahnya sendiri. Jadi membenahinya dari dua sisi. Membenahinya dengan kajian, membenahi dengan amalan. Membenahi dengan kajian ilmu tauhid, ilmu akidah. Membenahinya dengan amalan, yaitu dengan zikir. Orang sebut namanya zikir ampas atau zikir ampusia. Karena hidup kita ini ditandai dengan nafas. Nah, nafas kita ini ada yang keluar masuk, angin yang kita hirup. Apa gawinya ini? Apa kerjanya nafas keluar dan masuk itu? Siapa dia sebenarnya? Nah, makanya zikir ampas itu termasuk zikir hakikat. Jadi bukan persoalan Allahnya itu saja, bukan, itu mah amalannya. Tetapi ketika kita zikir itu siapa? Siapa Allah? Gimana kaitannya dengan diri kita? Nah itu namanya amaliyah hakikat. Ya, maka ini biasanya kalau di Arafah itu saya berikan sama jamaah kalau sudah masuk ke tasawuf 1 kajian hakikat, nah baru. Kalau di fikih dan tauhid saya belum serahkan, saya belum ngasih itu. Nah, kalau sudah ngaji hakikat, nah baru di tasawuf 1. Tapi tasawuf 1 itu pun baru sebatas pengamalan. Nah masuk nanti ke tasawuf 2 baru pengkajian. Nah, pengkajian dan cara memakainya gitu ya. Makanya zikir ampusiah itu menurut saya mutlak ya. 3 zikir yang harus terbiasakan. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir khafi dengan ismu zat, dan zikir ampusiah. Karena yang kita mau kan keselamatan. Nah pada saat akan meninggal, akan mati, 3 ini tempat kita alat untuk bergantung kepada Allah. Alat untuk bergantung. Kalau lidah masih fasih, ucap la ilaha illallah. Kalau lidah sudah tak fasih lagi, sudah tak bisa ngomong, ini hati. Nah kalau hati ini nggak pernah dilatih, gimana cara zikirnya? Gimana cara dia mau zikir ketika dia mati nanti? Maka diperlukan selagi sehat ini, hati itu mesti dilatih berzikir. Ya, namanya zikir qalbi, zikir dalam hati. Dan itu perintah Allah. Ya, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Nah, ini jadi perintah Allah. Jadi ini bukan rekayasa ulama, bukan, perintah Allah. Nah, sudahkah Bapak Ibu melaksanakan perintah Allah yang satu ini? Mungkin sholat 5 waktu sudah. Nah yang satu ini yang saya kira menentukan. Dalam riwayat kan disebutkan, ya,
Kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan yang lain bukan karena sholatnya. Walaupun sholatnya Abu Bakar As-Siddiq gak akan ketiru sama kita, Pak. Dan bukan karena sedekahnya. Walaupun sedekahnya juga gak akan ketiru sama kita. Pernah satu ketika kaum muslimin diembargo sama orang kafir, nggak boleh keluar, nggak boleh usaha, perbekalan sudah habis. Sampai Rasul panggil beberapa orang sahabat, tolong kata Rasul, ya, di antara kalian yang punya persiapan bekal di rumah bawa ke sini, bagi-bagi kepada kawan-kawan kita. Pertama datang Umar ibn Khattab, beberapa onta datang bawa makanan. Tanya Rasul, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya tinggalkan untuk mereka sepertiganya, 2/3 saya bawa ke sini. Alhamdulillah. Belum beranjak Umar dari depan Rasul, datang Abu Bakar As-Siddiq bawa beberapa ekor onta. Ya. Ditanya sama Rasul, wahai Abu Bakar, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk anak istri di rumah? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, saya tinggalkan untuk anak istri saya cukup Allah dan Rasulnya saja. Semua sudah saya bawa ke sini, saya serahkan kepadamu. Itu sedekahnya Abu Bakar, gak akan ketiru sama kita, Pak. Tapi kata Rasul, kelebihan Abu Bakar dengan yang lain bukan karena sedekahnya, bukan karena sholatnya, tapi karena sesuatu yang terhunjam dalam hatinya. Apa itu? Itu zikir dalam hati itu, zikir hati itu. Nah, bagaimana mungkin kita akan mengabaikan itu, Pak? Katanya mau selamat tapi tak mau mengamalkan, nggak bakal jauh panggang dari api. Ya, nah? Kepingin selamat pulang ke Allah, tapi zikir dalam hati tak mau. Ada. Makanya nggak bisa, ya. Jadi takutnya berenang di lautan lepas tak ada pegangan. Itu satu, ya. Kalau lidah sudah keluh, tidak bisa ngomong lagi, satu-satunya hati. Itu zikir khafi mesti dari sekarang. Ya. Yang ketiga, ya, kalau ibarat kata orang, kalau pada masa sudah gempa, ya, angin ribut pun sudah datang, kiamat pasti terjadi. Pada masa sudah gempa, 2 jari di bawah pusat sudah bergerak terus. Itu ibaratnya pada masa sudah gempa. Ya, angin ribut sudah datang, lapas sudah mulai terengah-engah. Orang meninggal itu kan napasnya terengah-engah gitu. Nah, kalau sudah napas terengah-engah, nggak ada zikir ampusiah, dia tahu mau pakai apa lepasnya. Silakan bencilah sama zikir itu, tapi tunggu saatnya, kau pasti butuh. Nah, makanya Syekh Muhammad Jamil untuk mengatakan, jadikan zikir ampusiah itu sebagai penjaga pintu kematian. Begitu pentingnya. Cuman di kita ini kadang-kadang diabaikan. Pada saat mati barulah kita butuhkan. Nggak ada waktu lagi kita mau belajar. Maka saya sering sampaikan 3 ini tolong kita biasakan. Zikir jahar dengan la ilaha illallah, zikir qalbi atau zikir khafi dengan ismu zat, kemudian zikir ampas, zikir ampusiah. Terus menerus. Ya. Insya Allah kalau itu kita jalankan, mudah-mudahan kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Tujuan tidak ada lain, itu saja. Ya, kita belajar tasawuf, kita belajar zikir, bukan supaya dagangnya laris, jabatan naik. Kecil amat urusannya. Ya, nah, yang kita maukan selamat pulang ke Allah.